Gejala yang sampai berat biasanya menyebabkan diare yang sampai menimbulkan perdarahan yang berat. Semangat pagi sahabat Hermina, kembali lagi di podcast Hermina Wonogiri. Di sini sudah bersama saya Galang, perawat IGD Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Kali ini kita akan membahas tentang materi cegah cacingan pada anak. Di sini sudah ada narasumber kami, Dr. Puji Miranti Ningsih, spesialis anak Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mas, sehat. Baik, di sini dok, di sini kami ada materi tentang cegah cacingan pada anak. Yang pertama, apa sih pengertian dari cacingan pada anak, dokter? Nah, untuk penyakit cacingan pada anak sebenarnya adalah termasuk infeksi penyakit cacingan itu, dan penyakit cacingan ini termasuk neglected tropical disease, yang artinya penyakit ini sebenarnya sudah ditinggalkan, tetapi ternyata masih banyak terjadi pada anak usia 5-14 tahun. Dan biasanya infeksi cacing ini bisa ditularkan melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh telur cacing, atau bisa melalui tanah yang biasanya sering disebut soil transmitted helminthiasis. Itu pengertian dari infeksi cacing. Oh ya, baik dokter. Untuk tanda dan gejalanya sendiri, dokter, untuk penyakit cacingan apa saja nih? Nah, untuk gejalanya sendiri gejalanya bisa ringan atau bisa sampai berat. Kalau gejala yang ringan biasanya yang mudah dikenali itu biasanya pada anak itu biasanya lesu, kemudian tampak mengantuk, kurang bersemangat, kemudian pucat, dan anak ini bisa sampai mengalami gangguan gizi. Dan kalau yang gejala yang sampai berat biasanya menyebabkan diare yang sampai menimbulkan perdarahan yang berat. Baik dokter. Kemudian apa sih dampak dari penyakit cacingan itu sendiri, dokter? Nah, untuk dampaknya sendiri sebenarnya kalau cacingan ini bisa menimbulkan anemia, atau juga bisa menimbulkan gangguan respon imun. Dan juga untuk penyakit cacing ini bisa berpengaruh pada pemasukan, pencernaan, terus penyerapan, pengolahan makanan, sehingga berdampak pada hilangnya protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dapat menimbulkan gangguan nutrisi pada anak. Dan juga untuk infeksi cacing sendiri ini yang harus diperhatikan adalah selain dapat menimbulkan gangguan nutrisi, dia bisa menimbulkan gangguan tumbuh kembang dan gangguan dari prestasi belajar. Gitu. Baik dokter, untuk cara mencegah penyakit cacingan itu sendiri, dokter, apakah ada tindakan tertentu? Nah, kalau untuk mencegah penyakit cacingan, caranya adalah gampang sih sebenarnya, hanya menjaga perilaku pola hidup bersih dan sehat. Dan menjaga perilaku pola hidup bersih dan sehat itu contohnya yaitu bisa mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, kemudian menggunakan alas kaki, menggunting kuku seminggu sekali, kemudian mencuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah minum obat cacing. Dan untuk minum obat cacing ini bisa dimulai usia 2 tahun dan bisa diulang setiap 6 bulan sekali. Baik dokter. Kemudian untuk yang terakhir, dokter, untuk tips dan pesan kepada sobat Hermina tentang agar terhindar dari penyakit cacingan, dokter. Nah, untuk terhindar dari penyakit cacingan ya seperti yang saya bilang tadi, harus menjaga perilaku pola hidup bersih dan sehat. Yaitu jangan lupa untuk sahabat Hermina selalu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan, kemudian mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi, menggunting kuku seminggu sekali, menggunakan alas kaki, dan yang paling penting adalah minum obat cacing mulai usia 2 tahun dan dapat diulang setiap 6 bulan sekali. Mungkin itu ya, Mas. Iya, baik dokter. Sobat Hermina, itulah jawaban dari Dr. Puji Miranti Ningsih tentang cegah cacingan pada anak. Bagi sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Puji Miranti Ningsih, spesialis anak Rumah Sakit Hermina Wonogiri, bisa datang ke Rumah Sakit Hermina Wonogiri pada hari Senin dan Selasa
pada jam 2 sampai dengan 9 malam. Kemudian untuk hari Rabu sampai dengan Sabtu bisa datang pada jam 2 sampai dengan 8 malam. Kemudian untuk hari Minggu pada jam 10 sampai jam 12 siang.